barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang saya muliakan, saya hormati, para alim ulama, ciri pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin wa musyahidat, jemaah Masjid Asy-Syuhada Ayuti ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama hadir di tempat yang paling dicintai Allah ini, di Masjid Asy-Syuhada, merupakan salah satu dari rumah-rumah Allah. Ahabul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah dari permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Dan dikumpulkan kita pula dalam satu amal yang diharap sangat mendekatkan kita kepada Allah, yaitu ibadah salat fardu dan sunat. Kemudian kita isi pula antara maghrib dan isya dengan salah satu jihad kita hari ini, yaitu jihadu talabil ilm. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita, meninggikan dan membanyakkan catatan amal kita, serta mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan syukur itu semakin menambah nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam menjadi tanda ingat kita kepadanya dan mengenang serta mengakui segala jasa dan kebaikannya. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala membalas pula selawat kita dengan yang lebih baik, dan di akhirat mudah-mudahan beruntung mendapatkan syafaatnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demi menjaga iman, menjaga keyakinan dan akidah kita,
agar tetap istiqamah dan lurus. Maka para ulama meriwayatkan melalui kitab-kitab mereka seperti apa generasi mereka yang, seperti apa akidah generasi yang selamat itu, yaitu generasi as-salaf yang imamnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang murid-muridnya semuanya alhamdulillah selamat. Tidak ada guru yang seperti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi, muridnya semuanya selamat, tak ada yang terlibat aliran sesat. Kalau murid kita ada banyak masuk murid kita subhanallah, dapat awak angguk, dapat belakang awak aman cido. Tapi tentu beda, karena memang mereka dulu menyaksikan langsung Nabi alaihi salatu wassalam yang sempurna, diberikan Allah dengan segala kelebihan. Kalau kita sempurna dengan segala kekurangan. Allah musta'an. Melanjutkan kajian kita bersama Imam As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya as-salaf dan para ahli hadis. Termasuk pembahasan yang tak boleh ditinggalkan tentang untuk menjaga akidah ini adalah tentang as-sihr was-sahara. Sudah baru belum ini? Tentang sihir dan para penyihir. Kenapa? Karena antara karamah para wali, bahkan mukjizat para nabi, dengan sihirnya para awliyaus syaitan, kalau kita tidak memiliki ilmu tentangnya, mirip-mirip. Tukang sihir Fir'aun menjadikan tali temali jadi ular. Lalu mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Sahih? Buya hujan tidak basah. Ya. Nabi Musa pukulkan tongkat ke apa, bisa menyeberang laut. Kalau kita tidak tahu, kita akan tertipu. Tahu bedanya? Nah, coba kita baca dulu. Nanti kita jelaskan insyaAllah sesuai dengan waktu dan kemampuan yang diberikan. As-sihru was-sahara, sihir. Sihir itu adalah isyarah sari'ah, sesuatu yang cepat sekali dan halus. Cepat dan halus. Dan berpengaruh secara hakikat kepada objek yang disihir, pada objek yang disihir. Pelakunya disebut dengan sahir. Makanya setiap sesuatu yang cepat berpengaruh disebut dengan sihir. Misalnya logikanya menyihir para hadirin, sebab langsung orang terkesima. Ucapannya dalam hadis Nabi sebutkan inna minal bayani la sihran. Di antara logika dan antara retorika itu seperti sihir pengaruhnya. Seperti sihir. Orang awalnya tidak yakin, tetapi setelah mendengarkan pidatonya langsung yakin. Sehingga disebutlah dengan menyihir para pendengar. Saya bertemu dengan mantan veteran di masa Soekarno dulu, sedang lapar, lalu pidato Pak Presiden Soekarno, kata beliau, dia kan sangat loyal kepadanya, 3 jam tak terasa lapar. Masya Allah.
Mulai pidato tu lapar, tapi setelah mendengar pidatonya tak terasa 3 jam dia pidato, tak terasa lapar. Subhanallah. Kadang-kadang sebagian obat menghilangkan rasa lapar dan ngantuk. Allahumma salli. Ini sihir. Ma'asyiral kiram. Demikian juga sihir itu menyihir fasahru ayunan nas. Mereka para tukang sihir itu menyihir, mempengaruhi mata-mata manusia begitu cepat sekali dan halus, sehingga tanpa terasa kita sudah terpengaruh dan terbuai olehnya. Itulah sihir. Berkata Syekh, wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa sahara. Para ahli hadis menyaksikan, membenarkan bahwa di dunia ini ada sihir dan ada penyihir. Ada sihir dan ada penyihir. Gimana tidak meyakini, gimana tidak menjadi saksi? Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis diingatkan, dan dalam dunia nyata disaksikan. Sahih? Di Al-Quran disebutkan, di hadis diingatkan, dan dalam dunia nyata disaksikan. Illa annahum la yadurruna ahadan illa biiznillah. Tapi kita berkeyakinan, ahli hadis as-salaf berkeyakinan bahwa para penyihir itu tidak dapat berpengaruh, memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan segala izin yang Allah berikan kepada orang yang berbuat kejahatan, sedang pembahasan sebelum ini sudah kita sebutkan, bukan bermakna Allah ridha kepadanya. Bukan bermakna Allah ridha kepadanya. Seperti yang sudah disebutkan kemarin dulu, ndak mau diatur lah. Kalau sabuin buat iko, nyana buat itu juga. Buat ladang. Kan lapar kan dia lapar ridhonya ridha enggak. Tuan-tuan punya anak sudah itu dan bahan dah jo payung tu nang kau je bala pepe kan, tapi ridha enggak. Kau payahlah memahami kan. Jadi apalah dia Allah Ta'ala, Allah biarkan karena dia sudah ingatkan dan sudah disebutkan kalau kau lakukan juga ini resikonya. Wang kalau jatuh mereka tak nobek bang dah. Kadang jatuh bobek je sudah itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memang dia ancam orang yang sihir tak masuk surga sama sekali, kafir. Mana tahu setelah dia terjatuh dia bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau setelah dia mengaji dia hilangkan semua lemu-lemu tu kan ya. Nya dalam sangko lemu putih pula kan, ada sangko lemu putih dulu. Kalau nuntuk ke buaya lemu putih, nuntuk ke sianu lemu hitam, kosan sama hitam saja. sama hitam saja. Bezo iko sampai pakai saban, iko pakai kopi pinggang tu je bezo. Allah musta'an. Sama pakai tanjak, sama pakai kopi aji. Jadi disinilah kenapa perlu dibahas masalah ini. Perlu dibahas masalah ini. Ini sama kalau di Arab dulu sama baju sadonya, sama baju. Kalau kau sama kesawong. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak berpengaruh sihir itu pada seseorang kecuali dengan izin Allah SWT. Keman segala sesuatu di dunia ini berlaku atas kehendak dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, qala Allah Azza wa Jal, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Al-Baqarah 102. Dan mereka para penyihir itu tak sedikit pun dapat memberikan mudarat pada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Kalau Allah mengizinkan, Nabi sendiri disihir orang. Nabi sendiri disihir oleh orang. Disihir oleh orang Yahudi, Al-Asam, dan Nabi kena sihir. Nabi kena sihir. Tapi kena sihirnya Nabi tidak berpengaruh pada maksumnya, karena Allah menjaga beliau daripada kesalahan dalam menyampaikan syariat, dan Allah menjaga beliau dari dosa dan kemungkaran besar atau dari berdusta. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau ada orang menisbatkan Nabi berdosa besar atau berdusta, maka pasti itu adalah kesalahan atau pasti kedustaan pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Dulu seorang alim besar di Mesir, namanya Abul Fadl Al-Jauhari. Abul Fadl Al-Jauhari rahimahullah, ulama besar. Majelisnya di Jami' Al-Fustat atau dikenal dengan Jami' Amr bin Al-As, itu penuh, ribuan orang hadir, para penuntut ilmu. Datang Ibnu Marzuq Al-Qayrawani, itu masih remaja, dari kampungnya dari Tunisia sana ke Mesir, datang untuk menuntut ilmu ke situ. Dalam kajian Syekh menyebutkan, Syekh Abdul Fadl Al-Jauhari, ulama besar, ya di masanya dia pula jadi kiblat untuk menuntut ilmu masyarakat muslim dari berbagai kawasan. Nah, lalu dalam penyampaian itu beliau menyampaikan Nabi pernah menjatuhkan talak pada istrinya, dan pernah pula melakukan ila. Ila itu bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Dan yang ketiga, pernah melakukan zihar pada istrinya. Semua jemaah diam, tidak tahu. Nah, Ibnu Marzuq Al-Qayrawani, dia paham ada kesalahan di sini. Cuman dia kan orang baru. Yang kedua, syekh terkenal, siapa yang akan mendengarkan dia nanti? Yang ketiga, kesalahan seorang alim itu bagusnya bukan disebutkan di depan orang ramai. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, suka tidak kamu dinasihati? Kalau amma fi ma baini wa bainahu fa na'am. Kalau antara saya dengan dia saja empat mata, saya suka. Amma fi bainan nas faqad fadahani. Tapi kalau di depan orang ramai, dia sudah membuka aib saya. Akhirnya selesai kajian, dia ikuti syekh. Masya Allah, dia ikuti syekhnya. Dan syekh ketika diikuti oleh orang ini, dia tahu, kamu kayaknya orang asing. Iya syekh, ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang mau kamu katakan kepada saya? Kata anak itu, iya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi antara kita berdua. Akhirnya si Abul Fadl Al-Jauhari menyuruh murid-muridnya untuk mengosongkan tempat. Nah, setelah berdua, mohon maaf syekh, saya hari ini pertama belajar di majelis ini. Oleh sebab itu saya mohon maaf, tadi saya mendapatkan sesuatu yang harus saya sampaikan. Pertama, engkau katakan Nabi pernah menjatuhkan tolak pada istrinya, dan itu benar. Shadaqta. Nabi pernah melakukan ila, bersumpah untuk mendekati istrinya, pernah 1 bulan. Lalu kata siapa remaja tadi, shadaqta, itu juga Anda benar. Wa qulta bi anna Nabi SAW pernah menzihar istrinya, atau menzihar, mengatakan istrinya mirip dengan ibunya. Dan itu faqad kazabta. Di sini usia sudah salah. Sudah salah. Usia baru ngangguk-ngangguk, temenung dia. Orang yang cari kebenaran itu cepat mau menerima. Angguk dia. Sahih. Kenapa? Kenapa dia bilang sahih?
Padahal dia tuduh salah. Dia nyalakan anak muda, umurnya di atas 60, ini baru sampai 20 umurnya. Siapa lo waangnya, bawa belajar lah pandai nyalang den. Kenapa? Talak tidak ada masalah, sah, ilah tidak ada masalah, tapi pas zihar kok masalah. Tidak mungkin terjadi pada Nabi, dan memang tak terjadi. Kenapa tidak mungkin? Allah melarang. Allah melarang. Allah juga melarang talak juga. Iya, semua dilarang. Buktinya disuruh kembali. Masa tidak tahu? Sampai tahu ni umur mah. Tak jadi itu, tak tentu wajah amak dah. Zihar tak perlu tentu wajah amak dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah menyebut zihar itu innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Mereka telah mengatakan perkataan mungkar dan dusta. Orang yang mengatakan istrinya mirip dengan ibunya, walaupun tak apal wajah mak dah, tapi sahabatnya mirip je ibunya, tak syarat dulu mesti apal wajah mak dah. Ini sahabatnya tak apal wajah mak dia, tak syarat dah. Ziarah tak syarat itu dah. Jelas ya? Tak Nabi Allah menyebut bahawa zihar itu mungkar. Tentu mungkarnya. Mungkar tak jawabnya. Kalau hadis tak bisa pakai kenek judulnya. Kalau peramalan lah joleh dosa kenek dosa kadang. Astagfirullah. Mungkar dosa kenek dosa kadang. Dosa kadang. Yang kedua zura, duta. Mungkin Nabi bikin dosa besar dan dusta. Mungkin Nabi bisa dosa dusta. Nah, makanya di sini pahamnya anak ini. Walaupun masih kenyang, kan masih kenyang loh. Tetapi ilmunya di sini luar biasa. Akhirnya Syekh memeluknya, mencium kepalanya. Dia katakan inni ta'ibun min zalik, inni ta'ibun min zalik, inni ta'ibun min zalik. Diulang-ulangnya, saya bertobat dari mengatakan itu, saya bertobat dari mengatakan itu, bertobat mengatakan itu. Subhanallah. Begitulah ahlul ilmi itu raja' lil haq, kembali kepada kebenaran, tidak ngayal dengan kebatilan. Lalu Syekh, dia anak muda itu mengatakan dalam ceritanya selanjutnya, ini disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dalam Ahkamul Quran, seorang imam mazhab Maliki, menyebutkan cerita ini, disebutkan dalam Ahkamul Quran. Besoknya saya berniat untuk lebih awal datang ke majlis supaya dapat duduk depan lagi. Sah? Ternyata awak nak copek, saya copek lah pada awak. Dan sudah penuh masjid. Penuh saja. Ketika dilihatnya saya masuk dari pintu masjid, dia sedang ngajar, dia bilang ahlan bi muallimi, ahlan bi muallimi, selamat datang guruku. Allah. Dibilangnya, diumumkan depan jemaah semua itu. Orang pada menengok ke pintu. Jipaji guru. Istilahnya umur belasan. Ini guru beliau. Akhirnya dia bilang, ana muallimukum wa hadza muallimi. Ya. Ifsahu li muallimi. Berikan jalan ke guru saya supaya sampai ke depan. Apa dia buat anaknya? Dipikul dia. Dioper. Diangkat. Musamu dia sampai ke depan. Akhirnya apa sih? Tak bentar di mana kok kita jajaknya. Ini saking malunya. Bahasa baju dia maluan. Anak muda. Kan ya? Tak maluan kecil lah. Dia coba cina paling muda sih kata tiang kamu. Nah.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Abul Fadl Al-Jauhari mencontohkan kepada kita bagaimana kebenaran itu lebih tinggi daripada harga diri, atau justru dengan kebenaran itu harga diri semakin terjaga, sehingga namanya semakin harum walaupun nampaknya dia direndahkan. Dalam bayangan sebagian orang yang tak mau menerima kebenaran, kan itu alasannya wang kene ngerti apa bo dia lah dia belajar dan lima besar, enggak, beliau langsung menerima. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Tak satu pun mereka bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa man sahara minhum wasta'mala as-sihra wa i'taqada annahu yadhurru ay yanfa bighairi iznillah ta'ala faqad kafara billahi jalaluh. Sekarang Syekh mulai masuk ke hukum tentang orang yang melakukan sihir. Siapa yang menyihir di antara mereka, artinya tukang sihir sekarang menggunakan sihirnya. Kan tukang sihir kan tidak selamanya menyihir. Sekarang bila tukang sihir itu melakukan sihir, wasta'mala as-sihra, dan menggunakan sihir itu, wa'taqada, dan berkeyakinan, annahu yadhurru, bahwa sihirnya itu bermudarat, au yanfa'u, atau bisa bermanfaat, bighairi iznillah, lepas dari izin Allah, artinya dia sendiri yang mengendalikannya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara billahi jalla jalaluh. Ini tukang sihir ini dihukum kafir. Sebab mengatakan bahwa ada penguasa selain Allah. Ini bittifaq. Tidak ada keraguan padanya bahwa orang ini adalah kafir. Nah, wa idza wasafa ma yukaffaru bihi istutib fa in taba wa illa duribat unuquh. Apabila dia menyebutkan sesuatu yang dengannya orang dikafirkan, menyebutkan sesuatu yang dengannya orang dikafirkan, nah, ustutiba, disuruh dia bertaubat. Apa misalnya dia menyebutkan, meresepkan sesuatu yang orang dengannya dikafirkan? Apa contohnya? Semuanya contoh baik aja ya. Nah, misalnya kalau kamu mau untuk mendapatkan pengaruh sihir ini, silahkan buang hajat sambil menginjak Al-Quran. Kafir tak? Kafir tak? Apa nak kafir? Menginjak Quran. Jelas? Ada orang buat macam itu? Ada orang buat macam itu? Tukang sihir banyak. Makanya ada seorang kiai dulu yang tiap Jumat ke Mekah, uang masih loloknya lah salat Jumat. Jadi punya khadam. Nah, setiap Jumat pergi ke Mekah. Apa kau jagasan? Ada di kamarnya itu atau di sebuah ruangan, tidak boleh seorang pun masuk, termasuk istri dan anaknya. Hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Dengan alasan ini gudang lemu, apa gudang keramat tuh, yang penting pandailah dia melipur. Jelas ya?
Nah, setelah meninggal, karena banyak keramatnya, sono banyak kiamatnya, bukan keramatnya. Setelah meninggal, dibongkar paksa oleh keluarganya. Ternyata di tempat dia buang hajat itu 2 buah Al-Quran di situ. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang satu lagi ada anaknya tamat luar negeri, Timur Tengah, sekolah kuliahnya. Jadi ketika ayahnya meninggal, dia sebagai pewaris pondoknya. Dulu syekh ayahnya semasa hidup memang banyak pula karamahnya. Ketika setelah ayah meninggal, datang kepadanya khadam ayahnya, seorang berbentuk laki-laki, gempal, pendek, nawarkan jasa ekspedisi Makkah Madinah. Mau tak salat Jumat ke Makkah atau ke Madinah? Ya, tentu dia mau saja, karena kuliahnya di salah satu Timur Tengah. Terus bagaimana caranya? Picingkan mata. Ya, kalau lah picang mata pasti main. Lah picang mata pasti main. Ya main mata. Kalau main mata nama mengicua. Picang mata sekolahnya, paham tak? Satu tak pernah main mata nampak dia. Kalau nampak wancak tapi canda-canda tak paham je tuan-tuan. Main mata tak paham. Mahir loh. Ini kaum muslimin dan muslimat dimatakan. Kalau lah pakai picang mata pasti panggil ngicu-ngicu. Nah, ini apa bagi Jumat? Ini pengalaman pertama bagi sang anak itu. Bagi Jumat, ia asal di Masjidil Haram. Asal di Masjidil Haram. Selesai Jumat pulang, dibawa singgah di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Di situ bau dipasuh. Angku kalau nak pulang mesti sujud ke dayan. Ikut kafir atau tidak? Kan itu contoh sihir yang membuat orang kafir. Disuruhnya melakukan sesuatu yang kalau kita buat kita dikafirkan. Paham ya? Jadi kadang tukang sihir disuruhnya orang yang akan menggunakan jasa sihir itu melakukan hal-hal yang dengannya orang dikafirkan, seperti menginjak Al-Quran dan seperti sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah mungkin ingin menyelamatkan iman anaknya ini, dia tidak mau. Kalau tidak mau, saya tinggal di sini, tidak apa-apa. Tidak mungkin saya demi untuk seperti ini untuk mengorbankan ayahmu dulu sujud di sini berkali-kali kepada saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya saya tidak mau. Akhirnya ditinggal, terdampar dia sekitar 2 pekan di pulau yang tidak berpenghuni itu, sampai lewat mobil nelayan kapal nelayan. Mereka yang menyelamatkan. Subhanallah. Jadi sihir itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sangat berbahaya. Nah, wa iza wasafa ma yukaffaru bihi, bila dia resepkan atau dia syaratkan sesuatu yang dengannya orang dikafirkan. Dah paham maksudnya? Dah? Nah, orang seperti ini ustutibah. Penyihir ini mesti disuruh bertaubat. Siapa yang nyuruh? Waliul amri, pemerintah. Kalau kini kan pemerintah, waktu dah, Allah musta'an. Pemerintah artinya penguasa, waliul amri. Fa in taba, kalau dia taubat maka diterima. Karena orang sebesar apapun dosanya kalau bertobat diterima taubatnya. Wa illa duribat unuqah. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka boleh dipancung. Boleh dipancung karena dia menebar kekufuran dan melakukan kekufuran. Dan diberi kesempatan untuk meninggalkan, dia tidak mau.
Kenapa dipancung? Karena ini benalu. Tahu benalu? Benalu rusak tanaman dah. Mana tuan-tuan mau buah benalu atau buah apa? Hah? Tentu buah asli. Maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan segala hama-hama pengganggu itu. Hama-hama pengganggu keimanan, pengganggu amalan, pengganggu ibadah, pengganggu kenyamanan. Karena yang namanya tukang sihir tak pernah bikin ya ilah, tukang sihir tak pernah bikin nyaman, tak pernah bikin aman. Tukang sihir selalu menyebabkan perselisihan dan menyebar ketakutan. Kalau sampai ada tukang sihir sikot, takut tak tuan-tuan? Tak takut lah. Babe. Hah? Nabi Musa takut mah, tuan-tuan tak takut macam ni, ya Allah. Subhanallah. Kau ialah kerengkang ke sana. Nabi Musa ya takut sampai lainnya. Tagang Allah Ta'ala kan? Sah? Di Allah Ta'ala menenteramkannya. Sah? Tuan-tuan yang pun tak takut. Dia tak nahu boh. Kalau lah nampaknya makan tungkik depan Allah lah bercumpang. Tak takut? Jangan kau uji tak? Jangan uji. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dia, makanya tukang sihir tak pernah menciptakan keamanan dan selalu berteman dengan orang-orang yang zalim. Siapa kawan? Fir'aun. Sah? Dan yang mirip-mirip dengan pokoknya semua yang mirip dengan Fir'aun mesti ada para penyihirnya. Tak jaya saya. Dia payah lah, dah jauh dia mah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, maka yang seperti ini harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Wa in wasafa ma laysa bi kufrin. Tapi bila dia memberikan syarat atau resep yang tidak mengafirkan. Apa contoh? Hah? Wih. Betul lah, sudah azar lah kau jalan. Nah, masuk tu? Masuk tu? Nah, kita azar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu an la. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu an la. حي على الصلاة. La hawla wa la. حي على الصلاة. La hawla wa la quwwata. حي على الفلاح.
La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر Allah berallah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dia menyebutkan syarat sesuatu yang tidak membuat orang kafir, tidak menyebutkan orang kafir, misalnya apa? Misalnya membuat sesuatu bid'ah, misalnya membuat suatu bid'ah, misalnya uang syaratnya kalau bisa syirka rajin solawat 1001 seboleh tiap pagi, itu 2022 tiap sore. Kafir dah, baca salawat kafir dah. Apa dia lah ambil jawab, baca salawat kafir dah. Tak aku kalau bahaya lah kau salawat kafir dah. Kaum muslimin, atau mesti bang ziarah kubur dulu ke amang kafir? Enggak ada kan? Enggak. Tapi ini syarat suatu amalan yang tidak diinikan. Jalan tak? Ngadang. Atau syaratnya piciang mata kafir dah? Enggak ada kan? Atau syaratnya bawa piti 8 juta penatu 48 pihak misalnya. Kan enggak ada? Dan sebagainya. Tapi kadang-kadang atau syaratnya mesti yang contoh mesti orang melakukan sesuatu perbuatan misalnya zina. Kafir ya? Bang. Subhanallah, abang bahaya bang kau. Orang berzina dikafirkan? Enggak. Lalu dia syaratkan biar sihir ini manjur maka harus melakukan ini. Kan ada syarat itu gitu. Enggak pernah nanti tuan baca. Banyak orang tertangkap orang melemuru setelah diinvestigasi apa dia buat ekor. Rupanya supaya mangkui harus melakukan zina dengan perawan misalnya 20 orang misalnya, atau dengan uang tino hamil sekian kali dan banyak syarat dia. Nah, yang seperti ini kafir atau bukan? Bang, uang berzina kafir. Astagfirullahaladzim. Apa dia lambat bang jawab bang? Takut terjebak. Hati-hatinya. Tak tangguh kok. Ni orang payah lah, salah-salah jawab ke ya. Salah jawab. Malah diang ya nak. Tak. Iya dah, ada alasannya. Dibela dia apa. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Ini contoh-contoh yang dia sebutkan syarat sebagai sihirnya yang tidak membuat orang kafir. Tapi dosa tak? Hanyalah banyak orang dosa, malah jual dosa. Dosa, mengamalkan amalan yang tidak berdasarkan perintah Allah dan Rasul, dosa tak? Masa beramal dosanya mau? Nah, karena apa? Menyebabkan amalan sia-sia. Atau disuruh kita buat dosa, itulah jual dosa, tapi tidak sampai kepada syirik. Nah, bila seperti ini keadaannya, ya maka kita katakan dia tidak dikafirkan, tapi tetap disuruh bertaubat. Au takallama bima la yufham, atau dia baca mantra-mantra yang tak dipahami, yang tidak dipahami. Nuhya anhu, ini mesti dilarang, dilarang.
fa in ada uzir. Kalau tetap dia ngeyel, tetap dia tongkau, tetap dia madan, tidak mau mengikuti larangan atau tidak berhenti, maka mesti dihukum. Ta'zir namanya. Ta'zir dengan apa? Ta'zir ini bisa dengan dipenjara, atau bisa dengan didenda, atau bisa dengan bahkan sampai dihilangkan nyawanya. Ta'zir itu hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya oleh syariat, tetapi ini ijtihad dari para hakim atau para pemimpin untuk mana yang paling pas untuk diterapkan padanya, maka disebut dengan ta'zir. Nah, ta'zir kalau seandainya diperlukan, kadang-kadang sampai harus dilenyapkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi tukang sihir itu yang pertama meyakini sihirnya keluar dari kendali Allah. Ini tidak ada khilaf. Orang ini kafir. Yang kedua adalah orang yang mensyaratkan, menyebutkan sesuatu kepada yang pemakai jasanya atau dia sendiri yang dengannya dikafirkan, seperti tadi menginjak Quran, sujud kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah, maka ini disuruh bertaubat, dan tidak mau maka dibunuh sebagai had atau dihukum, dilenyapkan. Tapi kalau dia sebutkan sesuatu yang ketiga yang tidak menyebabkan orang kafir, maka dilarang dia melakukan, dan kalau seandainya tetap melakukan maka disuruh atau dihukum, dita'zir. Nah, taib wa in qala. Yang keempat, bila dia berkata as-sihru laisa biharam, sihir itu tidak haram, berarti dia berkeyakinan sihir halal. Sah? Taib. Wa ana a'taqid ibahatahu, dan saya berkeyakinan halalnya, dibolehkan. Wajaba qatluhu, kata Syekh, wajib juga dihilangkan, dibunuh. Karena apa? Li'annahu istabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi, karena dia menghalalkan sesuatu yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin haramnya. Berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Kan kaum muslimin mengharamkan ijma'. Kalau ijma' kaum muslimin hujjah. Sebab Nabi katakan la tajtami'u ummati ala dalalah. Nah, ijma' di sini bukan ijma'nya anggota parlemen, bukan. Ya, sebagian kalau ijma' anggota parlemen suatu negara ijma' katanya. Kan lucu juga itu. Jadi ijma'nya para ulama, tidak ada satupun yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahwa sihir itu adalah haram. Cuma perincian tadi ada sampai syaratnya mengkafirkan, ada yang tidak sampai mengkafirkan. Tapi yang namanya sihir adalah haram, termasuk dosa yang 7 yang membinasakan. Makanya kebinasaan sihir, auzubillah sihir ini membuat orang benci kepada suami atau istrinya, atau orang yang seharusnya tidak boleh, tidak halal membuat yang tidak halal dibuatnya saling. Sihir kojo, pelet, cik, santet, cik. Kan ya? Kalau pelet, ben ke ikan datang, ikan kan? Itu ya payah jolen ya. Pelet itu membuat orang yang tak halal menjadi seperti halal. Dosa tak? Suwang bini awak mencintai laki uang dah, ndak awak cintai dah. Itu pelet nomor. Atau alun menikah leh, inyo lah tak gilo-gilo ke inyo nak pay tahu je. Haram tak? Nah, itu namanya pelet. Elok kau joro. Atau
Ada orang dengan suami istrinya bagus, halal tak? Awak je bini halal tak? Tiada ya, halalun tayyib. Sudah itu dipisahkan denya, disantet denya, halal tak? Haram. Makanya kalau sihir itu merusak dan memporak-poranda. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Makanya jadi perusak. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, orang yang menghalalkan yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin haramnya, maka orang ini wajib dihilangkan. Apa sebab? Karena ini sudah kufur kepada apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hilangkan. Jelas? Jalannya? Baik. Kini apa beza sihir dengan karamah? Ini kan kedokek, apa beza dengan mukjizat? Ini memang kalau tidak diketahui awak asal banyak anak-anak ala karamah sodornya. Bisa adanya tiai masuk surga, ponek lagi masuk surga. La karamah lah cia, la wali lah cia. Ya, salah zikir ketika suluk di bulan Ramadan, Bapak Suang lah jadi wali boleh. Namanya wali gilo. Tentu degalnya cinta yang membuat gilo itu macam apa? Cinta, ini kan cinta Allah alasan mah. Saking cinta asyik maksudnya bercinta dengan Allah sampai hilang akal. Tentu itu membuat hilang akal lu gara cinta. Cinta cara apa? Hah? Contohnya kono contohnya. Iya, betul cinta yang tidak berbalas. Cinta ilegal. Cinta ilegal. Bahasanya cinta tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Kan ilegal juga kan? Cinta bertepuk sebelah tangan ilegal atau legal? Inyo ndak mau kawak paso je. Kan ya? Inyo ndak temo, ada berarti kan ndak halal. Pak, bini uang wak cintai halal. Haram atau halal? Awak nak niat jua. Nah, macam itu. Nah, macam itu. Leh, jangan tidur lah. Kalau tuan-tuan tak nak dan buat contoh kan. Kan sekadar rampek lima nak buat contoh dia dan kini dunia. Nah, di ciang bini uang dah. Kan ya? Iya tak? Iko kalau di Palope bisa jadi wali gila. Nah. Jadi ada buku dulu waktu pameran boswan lalamur nang alhamdulillah dapat pula. Payah je gini buku. Nah. Tapi jangan baca lah tuan-tuan yang buat gila loh. Nah. Namanya Al-Qaulul Mubin fi man istushhida minal muhibbin. Ibnu Diha Al-Kalbi. Beliau menceritakan tentang atau menyebutkan, bahkan dengan sanad dia sebutkan, orang-orang yang gilo atau gedek cinta, maka isi sodok cinta ilegal. Cinta bertepuk sebelah tangan. Paham? Baik ahli agama maupun yang bukan ahli agama. Tuan-tuan kalau sudah dapat suik nikah langsung gila. Weh, jawablah lah dapat suik nikah langsung gila ke bini roh. Nak dan gila dia cinta ke kaunya ya. Aduh, bila gila? Sebelum dapat atau setelah lope? Sebelum dapat atau setelah lope? Awak bini ancak, tapi awak pembuangi garang, kiki lo lah. Asal itulah tak jatuh talak 3. Talak jatuh sayang pun tiba.
Kan ya? Akhirnya bapa cara nak balik. Baca uang nanamu disuruh dia. Kan ya? Among nikah je jando dan nya. Dia nang wong sodo. Ya? Asuk cai monya. Itulah jadi tak boleh orang. Tak boleh orang. Dek kawan, hiatnya bini apa dan cak buluh. Kan ya? Dibela biji tanggung ni. Kan tujuh dek ayam pada abah mana? Semua digali, ayu datang, pucuk ditimpa ulam, timpa. Asal dia buat temo ni. Asal dia tu nikah boleh. Tiba haji lah bingung. Tunggu sebulan dah ada can kena cari can 2 bulan dah je ketiga tak tahan dah lah. Wah itu celakong je. Apa celaka pak? Nikah jam ini nak cari dah dapat buat cari rupanya. Kan asal nikah dan nya. Kan ada biayanya. Elok apa? Itu dia ikutnya buat kilo orang. Nah, lan jadi bini wang awak. Nah niat itu gilo-gilo. Demikian juga dengan ibadah. Bila mencintai Allah dengan cara ilegal, ujungnya gila. Apa sebab? Tidak ada sejarahnya ahli sunnah itu sejak zaman Nabi dan sahabat gilo dek mencintai Allah sampai hilang akal. Tak ada. Kalau ada yang hilang pasti dek salah baca, pasti dek salah zikir. Apa sebab? Dibaca zikir dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh? Hu ada zikir hu zikir ilegal. Zikir ilegal tu tidak banyak hamba pasung. Kan ada sudah apa hamba pasung? Kan kita tengoklah nanti akhir-akhir Ramadan baca koranmu akan ada berita uang dipasung setelah zikir. Anak lain jenusak nama apa sabutnya wali majzub. Ya, majzub tu kan artinya diambil, ditarik. Artinya akalnya ditarik oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Ndak ada hilang akal dek putui tali. Nya bakal ben ke ndak ada topik mengaben. Harusnya positif, buat negatif. Badu atau tidak putih tali. Konslet. Jelas? Jadi apapun cinta yang membuat gila pasti cinta ilegal. Buat apa? Syekh yang tidak berbalasnya. Allah ada boleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah kisah Qais dan apal sampai siku ya. Naam. Iya Qais dan Laila. Subhanallah, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bizaka. Semua orang mengaku ada hubungan sesuatu dengan si Laila. Tapi Laila tak mau mengakui dah. Itu tidak gila Qais tu. Tapi indah Laila doa nayok je di tapuan je daripada dinian umanang dulu. Dicium-cium dari tiang-tiang tu. Seolah-olah mencium Laila. Nya Laila tak temu dia. Keluarga Laila tak amu nemu dah. Akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan sampai cinta kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Nanti jadi wali majzum. Jangan cinta kepada Rasul bertepuk sebelah tangan. Nanti cinta jadi wali wa majzum. Tapi jadilah cinta yang sebenarnya sehingga tuan-tuan jadi wali seperti Al-Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan baqiyatul asyaratul mubasysyirina bil jannah. Jadi mereka tidak sampai hilang akal karena cinta pada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga pada cinta pada Allah SWT. Nah, apa bedanya antara sihir dengan karamah? Ini mirip-miripnya, beda-beda tipis.
Di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, perbedaan antara walinya Allah dengan walinya syaitan. Wali Allah karamah, wali syaitan sihir atau lemu. Pertama adalah bahwa karamah itu bukan suatu keahlian yang dipelajari. Karamah bukan suatu keahlian, tapi dia adalah pemberian. Adalah pemberian. Di saat dibutuhkan Allah berikan. Contohnya Al-Ala ibn al-Hadrami, sahabat Nabi SAW yang pergi berjihad melawan Romawi, di depannya ada laut. Lalu dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kami pergi berjihad meninggalkan agamamu, maka jadikan laut ini sebagai jalan kami. Akhirnya dengan bismillah mereka naik kuda di atas lautan tadi. Abu Muslim Al-Khawlani juga ketika dia beriman dari Yaman sana zaman Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihissalam. Jadi Nabi kabarkan ada orang yang diberikan Allah karamah seperti Nabi Ibrahim, dibakar dengan api tak mati. Makanya ketika dia datang ke Madinah ditanya oleh Abu Umar, engkau orangnya yang diberikan karamah seperti Ibrahim alaihissalam? Iya. Jadi dia tidak belajar dulu jurus tahan api, tidak ada syarat-syarat mantra-mantra ini, tapi diberikan Allah SWT. Ini karamah. Sedangkan sihir itu dipelajari. Sihir itu dipelajari, ada syarat no. Kadang-kadang tujuh ayam hitam tabangga imbo dia kata sanjo. Kan ya? Sanjo bet tuannya. Apa kata apa tu? Kata setan main. Lah joleh. Syaratlah nampak tu. Kata setan main. Harus kain kopan diambil dari 7 kuburan. Tak boleh lewat dari 5 jam. Nak Ustaz nanti contoh hanya buat baca-baca kan tahu je kan. Jadi itu. Atau apalah 5 7 mau. Nak sama je 7 mau tu. Kena lain macam dapat. Tak 5 7 mau. Iya, memang 7 mau dan 7 jenis. Tak saja jenis sudah. Sikul 5 mai, sikul 5 kasturi. Samanya sama 5 kasturi 5 mai. Beza. Beza dan tak benar. Nah, sikul 5 upui, sikul 5 longgo, sitan 5 apa namanya 5 mandarin, sikul 5, pokoknya 5 kape. Nah, dan sebagainya. Pokoknya tergantung permintaan seperti tadi, tergantung permintaan. Kadang sampai dimintanya sesuatu yang membuat kita keluar dari Islam. Itu yang pertama. Jadi karamah pemberian, bukan keahlian. Kedua, karamat itu sebagaimana dia pemberian juga datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan. Datangnya tiba dan tidak direncanakan. Kalau sihir lama 7 hari semedi ke dulu. Semakin lama semedi semakin mangkui. Bakau iko, bakau itan dan sebagainya dipersiapkan. Yang ketiga, bahwa karamah itu datang dari orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang di atas sunnah Nabi SAW. Sedangkan sihir tidak akan datang dari orang saleh atau orang ahli bid'ah. Ya, kalaupun mereka mengatakan seperti orang-orang sufi gulu misalnya, dia sampai bisa terbuka hijab Allah kepadanya. Dalam istilah mereka kasyaf, ilmu kasyaf. Itu dapat di ulu kasok, pojak kompe. Nah,
Tidak ada ilmu kasab tu, tidak ada, kecuali Allah bukakan nanti dia akhirat. Kalau ada dunia dapat ilmu kasab, berarti dapatnya di ulu kasab. Ada pula keahliannya, seorang baca di Bakan Bau, seorang baca misalnya di Pangkal Pinang, seorang di Aceh misalnya, sama baca zikir tu, ayo sama-sama ke Sidratil Muntaha. Masya Allah. Nah, itu wali, no? Walinya, tapi wali syaitan. Itu bukan mukjizat. Itu adalah sihir yang dibantu oleh syaitan. Cuman kok bisa masuk ke situ? Ya, syaitan itu, jangankan manusia seperti kita hari ini, Adam saja tak kicur kan ya? Tidak banyak subuhat waktu itu buruk. Adam lah banyak subuhat waktu itu? Tidak. Di surau gua Adam lah nampak tak kicur di nan terang. Apalagi orang tak belajar sama sekali. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan di padang Sahara sendirian malam hari, tiba-tiba turun cahaya dari langit, ngikutnya menjadi sebuah cahaya nur, kan itu? Kan hijab Allah kan nur. Turun di depan Abdul Qadir Jilani, lalu dia berbicara, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu, fastami' lima yuha ilaik. Mirip ayat lah kan, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Orang yang tak berilmu, walaupun syekh ahli ibadah, ketika itu akan bangga, alhamdulillah jadi nabi dannya. Jadi nabi dapat wahyu, disangkanya dia sudah dapat suatu martabat tinggi. Tapi karena Syekh Abdul Qadir ahli sunnah, dan dia tahu bahawa tidak ada wahyu setelah Nabi tidak ada wahyu Nabi setelah Nabi wafat. Kalau tidak ada wahyu berarti wangsit ini. Berarti wangsit. Wangsit dari siapa? Syaitan. Maka dia bilang, kazabta ya aduallah, kamu bohong wahai musuh Allah. Apa kata syaitan sampai terbahak-bahak? Laqad adlaltu katsiran minasyuyukh bihadhihi tariqah. Saya sudah sesatkan banyak syekh-syekh dengan cara ini. Syekh yang disesatkannya bukan orang biasa. Apa sebab? Karena syekhnya tidak paham sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beribadah dengan cara perasaan dan pikiran. Kalau perasaan dan pikiran terlama jelas. Jelas? Oh, so ya lainnya nur cahaya banyak. Berarti kalau soho mengancam soho. Pandai bahasa Arab pasir mah. Itu kan itulah pakai soho dong. Samurnya dong, tak pandai bahasa Arab lah. Pandai menilai ustaz yang paling lama bahasa Arab ni Serio ni, ustaz Sianunya kan. Dia tak pandai bahasa Arab lah, apa cara? Apa cara nilai tu? Ustaz paling tinggi ilmunya, ustaz Sianunya. Ini tak apa ilmu tu. Macam itu nanti. Jadi ketika didatangkan dengan kejadian seperti itu, dia akan langsung mengatakan, diterima, maka tersesat. Itulah ilmu kasab yang disabui di nang dulu. Berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa diulu kasab. Allah musta'an. Yang keempat, bahwasanya sihir itu bisa ditiriskan atau dititiskan atau diwariskan. Masya Allah, masuk warisan saya. Bisa diwariskan. Sedangkan karamah tidak diwariskan. Ayah dan keramat tidak mungkin, dan keramat jadi tidak bisa. Ayah kiai langsung jadi Gus, tidak mungkin. Ayah Habib langsung jadi Habib, tidak mungkin. Dia dengan makna dapat apa namanya karamah. Karamah itu tidak bisa diwariskan. Nah, tidak bisa diwariskan. Kalau sihir diwariskan. Jadi kalau ada proses pewarisan karamah, pastikan itu dusta. Tuan dulu wali dan kini mesti jadi wali, enggak. Tuan dulu ulama dan langsung jadi ulama, itu adalah sihir. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, kaum muslimin dan muslimat, yang kemudian
yang namanya karamah biasanya tanpa syarat-syarat. Kalau sihir rata-rata pakai syarat-syarat. Makanya kalau kalau karamah itu tanpa syarat, karena Allah memberikan. Syaratnya hanya iman dan takwa pada Allah SWT. Oleh sebab itu data yang keenam, bahwasanya bila orangnya tidak taat atau tidak di atas sunnah Nabi SAW, maka diragukan dia dapat karamah. Makanya mesti orang yang dapat karamah itu orang-orang yang saleh di atas sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, semoga bermanfaat dan jauhkan kita dari segala mudarat, khususnya yang membawa kita mempergadaikan agama kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.